Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Para sesepuh Banyuwangi termasuk anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menyambangi kantor DPRD Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakannya atas kedatangan Habib Syekh Abdul Qodir. Karena Habib Abdul Qodir sudah dipandang menyelewengkan lagu Jalal Waton dan menganggap Habib Rizik sebagai gurunya NU dan LDII adalah saudaranya NU. Hal-hal tersebut disikapi oleh para sesepuh di Banyuwangi bahwasanya tidak pantas orang Syekh Abdul Qodir merubah lagu Mars Jalal Waton yang notabene dianggit oleh Mbah Wab ke-10 dan serta merta itu memicu penolakan para sesepuh PWI Laskar Sabilillah ini. Pasti alasannya kuat sehingga meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menarik kembali adanya konser sholawat Habib Syekh Abdul Qodir dan dialihkan kepada acara yang lain, jangan sampai Habib Syekh datang ke Banyuwangi. Itu yang harapan yang akan disampaikan, dan bahkan dalam forum di DPRD Kota Banyuwangi tersebut banyak sekali masukan tanggapan dari para anggota. Ada yang mengharapkan masing-masing kecamatan ada konser sesuai dengan mana yang pro dan kontra, dan itu dalam pembahasan masih alot. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana sesepuh PWI Laskar Sabilillah Banyuwangi menyambangi kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi mohon maaf yang dari harapan Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibakar siapa? Ya kelompok-kelompok mereka. Seperti di Banyuwangi. Ini ada sejarah kalau nggak mana, makasih. Saya dapat kutipan dengan sekretaris kemarin waktu karakter itu dari dokumen nasional. Jadi bahwa itu Belanda itu menjadikan kota pribumi tidak bisa tokoh-tokohnya, sehingga yang menjadikan aneknya dari pasukan tentara dan polisi. Kalau dulu kan namanya opas, kalau tentaranya itu ya kenil, pasukan kenil. Itu yang dijadikan kapiten-kapiten setiap daerah. Itu adalah mereka. Seperti di Banyuwangi itu ada kalau nggak salah 4 atau 5 kapiten dan asisten, termasuk salah satunya Asedam. Itu oleh di Belambangan di Banyuwangi. Sing belai mbah-mbahmu itu Pak. Sing berdiri sing nahan mbah-mbahmu itu loh. Di sini. Ada ini kan apa namanya? Open. Rekaman siapa nggak terima dengan kata-kata ketua PWI ya, silakan negara hukum gugatan ketua PWI, saya siap. Ada datanya. Nah sekarang ini kan faktanya bapaknya Mbak Ripa itu kiai, orang alim, nggak dihargai, golongan bedes bro. Itu yang aku kurang ajar. Masjid itu yang punya yang baik, leluhur Mbak Ripa yang kita ini dikuasai oleh masjid. Pokoknya masjid itu dirampok sampai pelan mereka. Ini kembali pada misi perjuangan kita. Sehingga kami dibayangkan karena refleksi itu sebetulnya kita nggak tahu berapa Ripa. Dia orang di branding itu. Sekarang kan YouTube ini kan ada pamflet refleksi akhir tahun dan doa bersama selawatan yang akan dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qodir. Ini yang jadi kita marah. Satu sisi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita setback, kalau belum tahu tak kasih tahu,
Kalau sudah tahu Bapak tahu ya, saya ulang lagi. 2 bulan yang lalu kami itu mendatangkan di Banyuwangi, katakan kami BPI punya tanggung jawab terhadap warga Banyuwangi dan generasi-generasi. Saya datangkan Kiai Imaduddin Usman, Kiai Alawi, dan itu bagus. Mungkin kita hadirkan ke Banyuwangi dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan anak bangsa sebagainya. Pedi tolak Mas Yun Sewu. Ini namanya hearing tertutup, tidak untuk keluar. Kita itu BW ini ketuanya nih. Ini komandannya Laskar Sabila Sabda Mahmud dengan Kiai Ainul Yakin ketuanya. Izin untuk menggelar acara sholawatan yang akan dihadiri oleh Kiai Imaduddin. Ke Polres, Jakarta itu Budiman, ke Polres. Izinnya dikekno, izin dikasihkan. Terus berapa hari kemudian, Golani Alawi dan Pak mungkin Kopen ditarik lagi surat perintah. Sama persis izin yang sudah keluar, ya tempatnya di mana kita lagi. Akhirnya ini dipanggil sampai pulang jam 11 malam. Akhirnya sudah nggak serantan saya Jajal Ngurus Kabal termasuk Dewa Yudi status rakor aja sampai 2 kali ya. Hanya ya, dipimpin langsung Kapolres, terus tidak datang semua. Ya mungkin mereka akan pejabat baru, akhirnya kenalkan nama saya Ki Ageng Bumi Soyo. Nama asli saya Haji Muhammad Joni Subagio. Saya mantan di pimpinan DPRD 10 tahun. Saya hilangkan. Jadi semua ini adalah kami yang tahu saya. Jadi Pak, aku nggak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, nggak usah mereka. Saya aja bertanggung jawab. Dihukum tidak manusia. Jadi DPR dia dihukum. Soalnya sebenarnya Mas, saya ini pada kita dihukum namanya kan harus semangat. Ini kan nggak usah bangun. Aku bilang Banyuwangi. Ini secara hukum itu yang bertanggung jawab pada karena dengan wakilnya masyarakat. Lah saya kan di luar sistem. Cuman kami ada media untuk berjuang membantu kepentingan panjenengan khususnya. Jadi ini intinya Mbak Nipa. Yang kami tolak itu bukan refleksi kegiatan refleksi. Enggak. Di APBD saya dibaca kalau saya ke DPR. Karena di biaya APBD saya perlu mendengar panjenengan. Dan kalau ini kan sudah kemarin itu rangkaian kegiatan bukan demo Mbak Nipa, aksi damai, keting ini aksi damai. Aksi damai yang pertama ditemui oleh Pak ini kemarin lanjutan kalau sudah surat asli kepilih juga tidak ngerti terus aku Pak Wahyu kita sedang coba sistem tadi dino tanggal kayak itu guys baik tidak aku dibanding komisi jalan asli komisi ini asli jadi jangan mau kita aksi bukan demo kok namanya aksi damai gelar aja kalau bebas telatoni calon wis ketok Pak Bram ditelatoni ibu semuanya intinya kita melakukan aksi penolakan terhadap kehadiran dan Habib banyak dibanyain musuhnya wakil dibiayai oleh APBD siapa misalnya kedua kalau ini dipaksakan kalau informasi angin saya dengar beliau sebetulnya bisa dengar pasti ngengkel itu kan penguasa ngengkel itu bupati itu sunat ini Pak Drenang Opa ya kan siji tak yang ketua DPR siji tak sifat dan LPG ada di rumah saya tak kasih masukan komisi 1 kalau ini tetap dipaksakan tanggal 31 Habib Syekh mungkin nanti Habib Syekh didatangkan boom karena mulai 2016 saya tahu dibandangi ini tak kasih tahu yang melakukan karena balik ketua ini ditujuan tapi pimpinan anggaran si mimpin selama mulai zaman Hermanto sampai zaman Mati ini kan anggaran yang mohon maaf enggak sampai tak kasih tahu hati-hati
Dari tak cekel kok dilarang. Kalau kejadian dia mau apa? Apa nak ubah? Lagi dipaksakan sumpah. Ini kan tak lapor no Pak. Wis tak ngomong. Tahu sekolah hukum aku Pak. Jadi wong saiki masih lawyer gak payu duit lawyer aku Pak. Jadi cara gerak-gerak Pak pengaduan itu insya Allah jika sampai dari DPR itu dibintek, dilatih, dan dikerti. Itu yang mau deh. Artinya akan saya laporkan, Pak. Oke, Mas, saya laporan kepada itu polisi kan ya Pak, itu jaksa lapor KPK. Unsur untuk laporkan tidak harus 1 miliar. Pak Ropel sampai 2016. Tak sepet-sepet di situ yang berbunyi kegiatan pesta ini. Pesta kan tambeng. Nah, kalau aku alon ibadah aku dihukum kalau dilereni kan. Nah, dilereni kan saya nggak dihukum Pak. Mengawal itu termasuk di gambaran itu nggak ngerti aku. Jadi itulah Muripa yang sementara sebagai mukadimah yang perlu kami sampaikan saja. Mohon sekretaris untuk ditambahi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Pak Ketua PWI. Kita bisa sedikit. Oh iya. Terima kasih. Muripa berterima kasih Muripa. Oh silakan. Agenda ini akan ditutup. Yang saya hormati pimpinan komisi, anggota, wakil eksekutif dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas respon dari surat kami yang pada kesempatan pagi hari ini diberikan oleh Ibu dan Bapak anggota DPRD. Saya menambahin juga bahwa saya kira ada catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Kami ini memang anak cucu kita. Sekali lagi, kami ini memang anak cucu kita. Kenapa? Yang jelas secara garis kesehatan DNA-nya Pak Alawi ini kaum Yahudi Askenazi. Fakta jelas dari 180 tes DNA yang salah satunya warga Pak Alawi di Indonesia itu garisnya G1 bukan J1, sementara garis kanjeng Nabi itu J1. J1 Julian, mereka garisnya adalah G itu keturunan Yahudi. Oleh karena itu kami mohon kearifan agar supaya kedamaian, ketentraman di Banyuwangi tercipta. Karena resikonya besar. Mohon maaf, kami juga pernah berpengalaman 10 tahun seperti sampai semua. Kami nak urusan perang itu biasa Pak. Jangan sampai nanti mulai dari A sampai Z kami sangat paham betul. Kami dulu di sini ini cukup pengalaman, saksinya banyak. Oleh karena itu mohon kearifan karena bapak-bapak dan ibu semuanya adalah wakil kami untuk juga ikut menyuarakan. Karena sejarah ini sudah diputar balik dan hal-hal khurafat, ajaran-ajaran sesat ini mereka ajarkan. Salah satu ajaran sesat yang diajarkan yang pertama adalah mereka merasa orang yang paling mulia dibandingkan 70 ulama. Orang alim. Mereka yang bodoh, satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Yang kedua, pemutarbalikan sejarah. NU sekali lagi diakui dan diklaim mereka yang mendirikan. Dan Habib Syekh itu mulutnya di setiap kontes atau konsernya selalu menyatakan bahwa yang namanya Rizik Syihab itu adalah gurunya NU. Mulai kapan? Orang dia itu menyebut Gus Dur itu bajingan, apa namanya? Buta mata, buta hati. Makanya nggak salah Gus Dur menyebut beliau itu adalah bajingan. Nah, oleh karena itu mohon sekali lagi bahwa pada ibu yang wakili kami ini
punya hati untuk bersama-sama membuat dan menciptakan Banyuwangi yang kondusif. Karena efek dari perbuatan yang nanti akan dilakukan pada tanggal 31 Januari ini bisa semuanya tenggelam. Saya berani jamin. Demi Allah yang saya berani jamin. Saya naik urusan begini ini bismillah. Itu tekad kami. Siapapun saya tidak peduli. Karena kami pernah melakukan. Saya guyonan dengan Pak Ketua ini, insya Allah ini terus kabeh Pak Ketua sampean barang ya katut. Ini guyonan saya dengan beliau. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, saya dengan segala hormat dan sangat berharap pada teman-teman parlemen yang mewakili kami ini juga ikut menyalurkan agar tercipta kedamaian dan kondusivitas Banyuwangi ke depan. Jangan ada lagi bupati lebu ser, jangan ada lagi kabak lebu ser, jangan ada lagi sekda masuk ser. Salah. Kita ambil soalnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekretaris dari PWI. Kami sepakat, intinya sepakat. Banyuwangi sekarang ini kita lagi dalam puncak HUT, ya karena ulang tahun Banyuwangi. Tadi ada rangkaiannya. Tetapi di akhir tahun Banyuwangi sudah bagus untuk melakukan refleksi akhir tahun dengan mungkin selawat. Semua pasti masyarakat mendukung, ya. Tetapi mungkin juga kami untuk penjelasan kenapa harus Habib Syekh. Itu pertanyaan. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau memang kita nanti itu kita Banyuwangi ini juga yang suka selawatan itu bukan hanya orang tua tapi anak muda. Kenapa tidak mungkin pada saat refleksi akhir tahun kita tampilkan anak-anak muda selawatan di Banyuwangi, orang-orang lokal yang mungkin bisa tampil, bahkan kita undang semua kiai-kiai. Setuju. Karena ini adalah hari jadi Banyuwangi rangkaiannya dari refleksi akhir tahun. Kita perlu dong doanya dong. Kita perlu dong doanya ulama-ulama di Banyuwangi harusnya. Mereka kita undang pada saat pejabat kita tampilkan semua apapun. Ini baru bahkan banyak sekarang ini selawat-selawat anak muda yang banyak yang kita mesti tampil ya kan. Mereka juga banyak penggemarnya. Justru di panggung Banyuwangi sendiri ini justru mereka harus tampil di rumahnya. Setuju. Minta penjelasan dari Pak Kes atau Pak Asisten yang menjawab. Kami juga sebetulnya bingung kenapa tujuannya harus Habib Syekh itu mau dijawab. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Khalifah, selamat ketua Komisi 1 yang hari ini memfasilitasi teman-teman semuanya. Yang saya hormati senior saya, suhu saya, saudara juga, Mas Haji Joni, selaku ketua PWI dan seluruh teman-teman organisatoris dan anggota yang hadir, para anggota Komisi 1 dan seluruh SKPD yang hadir hari ini. Alhamdulillah, mungkin ini pertemuan yang kesekian kalinya Mbak Rifa. Sebetulnya sebelum acara resmi ini kami dengan Mas Joni sudah kopi-kopi oleh Pak Yus di Pak Kesbangpol. Jadi sebelum rame-rame itu sudah kopi-kopi sebetulnya. Tapi ya jari ini maksudnya guru modul itu terus biaya kan di luar. Maksud guru modul. Iya, saya ingin ceritakan dulu bahwa pada saat perencanaan di tahun 2024 di awal bulan Januari itu memang kita merencanakan pada saat refleksi ini di perencanaan lah ya, di perencanaan sudah kita gambarkan bahwa refleksi nanti akan mengundang Habib Syekh. Bahkan sebelumnya, sebelum refleksi itu Habib Syekh kita tawari minta tanggap. Biasanya Habib Syekh sulitnya luar biasa. Pak Yus sudah 4 kali kalau nggak salah ke sana minta tanggal nggak pernah dikasih, lalu muncullah dikasihkan waktu di refleksi akhir tahun itu. Jadi ini memang sebetulnya perencanaannya sudah lama. Tetapi jujur kami tidak tahu bahwa ada sebagian masyarakat Banyuwangi yang diwakili oleh PWI ada merasa keberatan. Jadi tahunya kita ya di sebulan terakhir ini kan kira-kira setelah Pemkab Banyuwangi mempublish
kegiatan refleksi akhir tahun yang bagian dari Banyuwangi Festival itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kami dari pemerintah tidak hanya mendengarkan dari satu sisi. Teman-teman PWI adalah bagian demokrasi yang harus kita dengarkan masukannya, kritiknya untuk membangun Banyuwangi. Dan jujur Pak Joni, setelah beberapa case yang jenengan sampaikan tadi, Pak Yusri ini langsung komunikasi dengan Habib, menyampaikan keberatan dari teman-teman semua. Apa yang menjadi pokok keberatan yang disampaikan? Ya. Maka Habib kalau nggak salah membuat beberapa video klarifikasi yang mungkin menyebar ke mana-mana, termasuk itu adalah bagian kritik yang disampaikan oleh kawan-kawan PWI yang kita langsung berikan ke beliau. Ini loh, ini jenengan saya kasih semua videonya, kita kasih semua agar sesama muslim ini adalah bagian dari koreksi yang kita sampaikan sesama manusia, sesama muslim. Karena ini bagian besar sesama umat muslim saling mengingatkan sesamanya. Jadi kritik yang kemarin disampaikan tadi sama Pak Jojo, Mas Wahyudi tadi, kami sampaikan semua, mentahkan apa? Biar jadi introspeksi diri dari Habib dan tim, supaya tidak hanya sekedar nanti memberikan sholawatan itu sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan. Akan menjadi setiap orang tidak ada yang sempurna. Gus Miftah saja pada saat menyampaikan kemarin mungkin dicemooh oleh banyak orang. Tetapi Bapak tahu bahwa orang yang terdolimi sekarang menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Gus Miftah. Diangkat derajatnya Bapak. Bisa nak umroh, bisa dapat duit, banyak relawan. Kita semua mencibir gimana Gus Miftah mengajar Gus Miftah kayak begitu. Ternyata Gus di balik itu apa yang disampaikan Gus Miftah, meskipun Gus Miftah secara jujur menyampaikan biasa, pidatonya biasa, selain saya mengenal Gus Miftah sangat dekat. Biasa diundang ke Banyuwangi gitu. Selainnya seperti itu, dia nggak menyangka ya akan ada kejadian itu. Tapi di balik itu Allah memberikan rezeki yang luar biasa dari orang yang katanya didolimi oleh beliau. Inilah cara Allah membolak-balikkan fakta dan nyata. Orang yang didolimi malah sekarang dinaikkan derajatnya. Artinya apa? Apa yang disampaikan Gus Miftah tidak semata-mata mendolimi, tapi menaikkan derajatnya. Begitu pula hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Joni, teman-teman PWI semua, rekan, setiap kejadian itu Pak kami berikan supaya menjadi introspeksi, menjadi koreksi bagi Habib. Tidak hanya di Banyuwangi, dimanapun dia bertempat harus melihat kejadian apa yang dikoreksi oleh kawan-kawan. Ini secara personal Pak saya sampaikan itu. Berikutnya Bu Rifa dan kawan-kawan semuanya, ada banyak kelompok yang juga datang ke kami bergelombang juga meminta harus dilaksanakan. Tetapi kami memilih untuk tidak mengekspos karena kami tahu bahwa akan terjadi gesekan bersama anak Banyuwangi, sesama masyarakat. Kami tidak mau itu. Maka kami mendem jeruk. Kami terima kasih. Kami terima kasih. Jadi Mbak Rifa, banyak ada berapa 4 kali ya, 4 atau 5 kali ya, beberapa yang datang ke kami minta audiensi sama. Tetapi kami juga nggak ekspos, kami terima dengan baik. Bahkan tadi sebelum kami berangkat ditelepon oleh masyarakat Genteng ya, sepuh dan sekitarnya juga menanyakan itu, Pak kami gimana Pak? Kami belum bisa jawab, ya. Kami belum bisa jawab dan hari ini saya sampaikan kami sedang hearing, termasuk kelompok-kelompok sholat yang ada di Banyuwangi. Jadi itu Pak yang kami. Jadi ini cerita tentang perencanaan, ya rencana yang tadi kami sampaikan. Jadi tidak ujuk-ujuk. Yang kedua, Habib saya ini mungkin hampir setiap tahun kita benar-benar hampir sebelum ada kejadian yang dikoreksi oleh kawan-kawan tadi, oleh saudara-saudara tadi, hampir Pak. Tapi begitu ada COVID berhenti memang saat itu. Maka sebetulnya setiap sholawatan, apalagi sekarang di Banyuwangi, ruang-ruang sholawat mungkin kita tiap minggu Pak Yusri ya, Pak Yusri Mas Ali gantian kalau keliling, muncul banyak sholawatan, Muhammad Nabi, apa lagi Mas kelompoknya? Maju syafaat banyak Pak sekarang, hampir tiap minggu Pak keliling kami ini Pak, ikutin mereka ini, Pengadika, Kenjo, dan jurus dan kami ikut Pak. Maka kelompok-kelompok itu Pak, besok pada saat Habib datang juga kepingin tampil, minta ditampilkan bersama-sama sebagai kasana bahwa ini refleksi akhir tahun. Ya kawan-kawan ini, dan itu kita request Mas ya, kita request ya teman-teman ini untuk bisa tampil juga diajak yang sama.
Jadi sebetulnya Pak Joni, hari ini kami mewakili bukan pribadi tapi pemerintah mendengarkan banyak pihak. Satu pihak dari PWI menolak dengan kritik yang saya sangat bisa terima itu sebagai umat muslim yang kritik itu, dan langsung kami sampaikan ke pihaknya manajemen Habib untuk menjadi koreksi. Tetapi kami juga mendengarkan pihak-pihak lain yang menginginkan ada sholawat ini tetap berjalan. Maka ayo dicari titik tengahnya supaya kita nggak jadi gesekan. Saya juga nggak mau senior saya ini misalnya ngomong Yusuf dipukulin polisi marah-marah. Ini saya juga nggak terima. Jangan sampai mau parah sama Yudi. Oh Pak Joni, oke senior dulu sama saya. Ini satu apa Pak? Satu marga ini Pak. Mesti marga sama ini Pak. buyut satu cangkang sama saya ini. Jangan sampai itu terjadi. Saya juga nggak terima. Ya. Maka ayo kita cari titik tengah. Dan jangan juga sampai mengarah kepada misalnya memaksakan kehendak sampai mengarah pada pelaporan. Ayo kita jaga Banyuwangi, Pak Ji, Pak Maiti. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya, marilah bagi Mbak Rifa bila laporan. Ya mungkin kadung isu naik kuliah kan nonton Pak Joni, ya daripada foto Pak Joni kan nonton. Ya bodoh akrabe, bisa memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Ya. Jadi ini maksud kami teman-teman sekalian, kami pemerintah mengambil jalan yang paling tengah, yang paling moderat, yang paling mudah. Kita lakukan adalah menerima semua pihak, lalu kami meramu bagaimana. Dan ini kami laporkan dengan teman-teman kita kaji bersama-sama dampak-dampak yang paling relevan, yang paling ini yang kita lakukan. Ayo masih banyak cukup ruang ya untuk kita berdiskusi dan memberikan jalan keluar supaya semua pihak bisa menerima acara ini dengan baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Rifa, Pak Joni, teman-teman semuanya PWI. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi satu titik yang bisa kita temukan bareng-bareng. Ngopi mana ayo. Saya sampai izin ke Pak Joni. Kita bilang dari Pak Joni, Pak Jika, sebentar kita lihat situasi dan kondisinya. Ini kan dulu Pak sama saya. Insya Allah dari hati-hati gimana sih titik apa yang bisa kami lakukan. Tapi Pak, jujur apa yang mulai dari pertama kita datang ke Pemda itu, saya kemarin dia juga datang Pak, saya dalam mobil, saya ngikutin dalam mobil. Saya dengerin semua yang orasi-orasi Pak Joni meskipun libur, saya diperintah oleh pimpinan untuk tetap datang yang mendengarkan. Saya di dalam mobil mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya rekam videonya juga, saya sendiri Pak. Saya juga ngajak sopir, ngajak orang-orang. Saya sendiri Pak, saya dengerin supaya saya bisa mendengarkan langsung denyut tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Masuk di elektronik, ya kita dengarkan itu demokrasi. Jadi kan ngasih masukan bagus kok. Gak ada yang salah dari apa yang dimasukkan oleh teman-teman. Dan itu kita sampaikan semua ke Habib ya, kita sampaikan semua Pak. Semua ini loh keberaniannya teman-teman Banyuwangi. Kita berikan semua agar menjadi koneksi sesama Muslim harus saling mengingatkan, Yo, kadang yang bisa diingat nanti tenggelam kan. Tapi kalau masih bisa diingatkan karena kita nggak ada manusia yang sempurna, kita nggak ada cuma saya juga nggak sempurna, semua nggak ada yang sempurna. Tapi kalau diingatkan sama Muslim, insya Allah saling mengingatkan, insya Allah menjadi kita. Saya kira itu Mbak Rifa dari saya teman-teman, kurang lebih yang mohon maaf. Nanti disambung lagi. Bila tiba-tiba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ram, Asem, ya kan, bahwa kenapa harus mengundang Habib Syekh ternyata. Itu dimulai dari perencanaan di tahun 2024, ternyata kan gitu. Di awal mulai perencanaan 2024, bahwa mungkin direfleksi akhir tahun itu mengundang Habib Syekh, ternyata kan gitu. Perbedaan itu wajar Pak Pram kan gitu. Apapun buat teman-teman PWI ini juga harus kita hargai. Bahkan mungkin tadi Pak Pram sampaikan bahwa ada yang menginginkan adanya Habib Syekh juga harus kita hargai. Tapi mungkin caranya kita Pak Pram, ya kan? Mungkin bisa saja pemerintah kabupaten mengundang PWI mungkin bertemu bersama kabupaten dan mungkin tidak perlu dengan bersama Habib Syekh mungkin bertemunya mungkin menurut kami dikasih titik tengah mungkin kan begitu. Tapi ketemu kan begitu ya kan? Apa yang diinginkan teman-teman kita langsung menyampaikan kan begitu. Tetapi saya yakin bahwa yang ada di sini karena cinta sama kami. Semua yang KRI pasti. Saya yakin itu. Kenapa sampai teman-teman PWI sampai melakukan ini, sampai melakukan aksi katanya Pak Ketua PWI? Karena mereka juga merasa ini Banyuwangi kita semua. Memiliki Banyuwangi kan begitu. Juga mungkin rasa kekhawatiran
apa mungkin yang disampaikan oleh Pak Ketua PWI tadi itu mungkin ada yang budayanya yang berbeda di Banyuwangi dengan kita kan begitu, budaya yang berbeda kan begitu. Kalau agama sama dengan kita kan begitu, tapi mungkin budaya hukumnya yang berbeda, akidahnya yang berbeda dengan kita kan begitu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman komisi dulu, ya, monggo silakan Pak Yogi. Sebentar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Komisi 1 dan Komisi juga dari perwakilan dari ini juga dari mewakili masyarakat atas nama perjuangan Pak Songo Indonesia. Ini kan seluruh Banyuwangi juga di Purworejo juga ada. Saya terkesan dengan pemaparan dari Abah Joni tadi. Saya cuma kenal orangnya, belum terkenal, tapi belum pernah ngopi bersama, belum pernah. Udah lupa. Itu program aja. Terima kasih. Jadi pagi hari ini mungkin kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, yang mana tadi disampaikan Ketua bahwa kita semua cinta Banyuwangi. Pada sampai Banyuwangi terjadi chaos atau geger atau mungkin apalagi kalau kita menyimak Prabowo kemarin di pidato di Turki itu umat Islam itu dibentur-benturkan di dunia. Dia didomba dengan orang-orang yang non-Islam, sehingga kadang nggak terasa sehingga di Timur Tengah itu terjadi benturan antara umat Islam. Nah khususnya di intern kita di Banyuwangi, alhamdulillah kalau ada kelompok-kelompok yang cinta Banyuwangi dan hal-hal semacam ini, daripada nanti ada benturan-benturan tidak diinginkan, kita harus duduk bersama semacam ini. DPR sifatnya hanya menampung aspirasi dan menjembatani dengan pemerintah semacam itu, sehingga nanti mudah-mudahan ada solusi terbaik. Jadi begini, mungkin juga sebagian besar ada yang menolak, juga mungkin ada sebagian besar yang juga ada yang menerima. Saya lihat kemarin juga ada kelompok-kelompok yang juga pro bahwa kenapa tahun baru ini kan sifatnya hanya berdoa, bersolat bersama, kebaikan untuk mendoakan Banyuwangi. Tapi sisi yang menolak juga tadi banyak disampaikan oleh Abah Joni tadi bahwa jangan sampai istilahnya dalam tanda petik meracuni warga Banyuwangi yang terus digiring dalam satu pemahaman yang istilahnya tadi sampaikan sesat tadi. Ini pro kontra pendapat semacam ini, sehingga mungkin begini, saya singkat aja biar karena yang banyak yang akan menyampaikan begini Bapak. Monggo sudah ada yang pro, kalau tidak didatangkan juga kecewa. Dan Banyuwangi juga akan memakai anggaran ini dengan anggaran dari pemerintah, kan gitu. Ya. Mungkin solusi saya satu aja mungkin. Jadi kalau memang sudah ada yang pro, silahkan diadakan itu satu tempat yang terbatas ya, mungkin wilayah kota atau apa dengan pemerintah kabupaten. Tapi masing-masing kecamatan itu silahkan juga mengadakan refleksi tahun baru. Monggo, jadi yang tidak pro dengan Habib Rizik silahkan tidak datang. Habib Rizik segam ya. Silahkan nggak usah datang ke sana karena memang sudah dirancang matang. Tapi masing-masing kecamatan ini anggarannya sebagian kita kasihkan 25 kecamatan ini. Saya kasih silahkan mengadakan sholawatan masing-masing dengan anggaran yang dibantu dari pemerintah juga. Itu mungkin jalan tengah. Soalnya salah satu yang kontra jelas betul-betul menolak kehadiran ini, dan kalau ini dipaksakan memang juga akan berbahaya. Alangkah baiknya mungkin toh juga begini, kadang lainnya acara Banyuwangi itu sih ada aturan kok ya. Menangkal tokoh malas menggunakan suaranya acara diri, jadi
Kadang-kadang yang jauh itu kadang-kadang negara dia meramaikan kan gitu. Nah, apakah alangkah baiknya barangkali yang mungkin pro dengan acara ini silakan dikelompokkan di kabupaten atau apa yang mungkin acaranya silakan dengan terbatas, tapi masing-masing mereka juga mengadakan kegiatan sendiri yang sifatnya juga refleksi tahun baru, sehingga nanti tidak ada lagi istilahnya penolakan sifatnya apa ya istilahnya tidak menghargai mereka yang kontra dari pemerintah dari menetapkan hal tersebut. Saya kira itu begitu, mungkin itu salah satu pendapat saya ya, mungkin barangkali bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yakin. Itu juga salah satu solusi kan begitu. Kalau tidak salah Habib Zaid ini di Genteng ya, di Genteng kan begitu. Silahkan mau tetap diasalkan. Mungkin kalau PWI kita kan juga punya kayak Pak di kita ya, begitu. Mau mengadakan digambarkan, mau bagaimana Pak Bram harus difasilitasi dong anggarannya gimana kan gitu. Bisa saja. Oke, itu juga salah satu solusi kan begitu ya. Ada lagi teman-teman komisi sebentar. Cukup? Mau? Sebentar dulu. Oh, Pak ini Pak Ketua apa itu Pak Laskar Sabilillah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Yang kami hormati anggota DPR Kabupaten ini bertugas Komisi 1, Bu Fatih Ayubana, sahabat saya Pak Yakin dari pemerintah daerah yang wakili Pak Aston, Pak Bram, Esbranpol dan Kesra, pengurus PWI, pimpinan daerah PWI Kabupaten Banyuwangi dan teman-teman Laskar yang mewakili. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bram selaku Aston. Tadi Pak Bram menganalogkan atau memberikan perumpamaan bahwa doa orang yang mazlum itu pasti dijabah oleh Allah dengan menceritakan kisahnya bercerita. Cuman tolong digarisbawahi dalam konteks ini, Syekh Abdul Qadir Asygaf itu bukan mazlum Pak, justru yang zalim. Tolong dicatat, justru Syekh Abdul Qadir Asygaf itu yang zalim. Apa buktinya? Satu, syair penyemangat perjuangan NU yang namanya Yahlal Waton itu pernah diajukan Pak Paten, diaku oleh Habib Syekh, diklarifikasi setelah ketahuan publik. Sebelum ketahuan publik ini sudah diajukan Pak Paten. Yang kedua, masih sama syair Yahlal Waton yang merupakan lagu manis memberikan semangat perjuangan NU untuk memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu juga dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir Asygaf pada saat konser di Malaysia, yang mana dalam syair Yahlal Waton di situ ada kalimat Indonesia biladi, Indonesia adalah negeriku, dirubah menjadi Malaysia biladi. Lutut beredar. Dan yang ketiga, dalam beberapa konser Habib Syekh mengatakan merubah syair pada bulan yang katanya Rizik adalah gurunya NU, Rizik adalah idolanya itu. Sejak kapan Pak NU berdiri tahun 1926, Rizik itu lahir tahun berapa? Yang kedua, selama ini jangankan memberikan kontribusi, jangankan memberikan nilai atau memberikan semangat perjuangan kepada NU, justru Riziklah yang telah mencela, mencaci maki tokoh dan idola NU Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Oleh karena itu, saya yakin dalam konteks ini yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, Syekh Abdul Qadir Asygaf adalah yang zalim, bukan yang mazlum. Selanjutnya, para Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kami berharaplah kepada pemerintah daerah untuk bersikap bijak, Pak. Jangan diotak-atik lagi. Jangan kami dari kelompok yang Bapak alami disuruh legowo,
tolong Pak sampaikan kepada Muhyiddin juga harus legowo. Mereka harus belajar pada kami. Kenapa? 3 bulan yang lalu Pak, kami mengadakan kegiatan seminar dan sholawatan yang kebetulan mendatangkan Kiai Imam dan rombongan yang kebetulan adalah figur atau tokoh yang kontra alami. Hanya 20 orang dari Muhyiddin. Karena di backup oleh Ganda, Pak. Mereka diperhatikan, mereka diakomodir, kami diintimidasi, kami dipressure. Saya bertanggung jawab saya ngomong, karena saya pelaku. Ya. Akhirnya apa? Kami legowo. Tidak boleh tampil di sholawatan, kami legowo. Oke, di ruang tertutup. Yang kedua, pada saat pelaksanaan Pak, banner gambarnya Kiai Imam itu ditutup. Kami legowo. Siapa yang mohon maaf, bukan berarti kami takut, Pak. Demi Allah, pada saat kegiatan sholawatan ada 1 mobil Pak yang di dalamnya isinya semua sarjan yang sudah disiapkan oleh laskar. Untung Pak ketahuan kami, demi Allah, karena kebetulan Pak 700 pengamanan saya yang briefing, saya yang mengisikan. Ketahuan 1 mobil semua sarjan. Saya tanya, kenapa bawa sarjan? Karena ini sudah pelecehan, gambarnya Kiai Imam. Kami rekomendasi dari Polres Pak, jam 3 diberikan, besok siang diminta, kami diajak atau lagi 2 kali, kami legowo. Ya ada Pak istilahnya laskar takut sama Muhyiddin. Tolong dicatat. Tapi kami demi menjaga kondusivitas Kabupaten Banyuwangi, oke, kami legowo. Yang penting Kiai Imam hadir. Waktu itu benar. Terus selanjutnya kami lebih memprihatinkan lagi pada saat pelaksanaan. Masya Allah, kami dikepung oleh aparat. Seolah-olah situasinya betul-betul tidak kondusif. Seolah-olah situasinya betul-betul mencekam dan di tengah-tengah kami ada teroris. Kami sampaikan, kami sudah siapkan pengamanan internal 700 sampai bawah sarjan semua. Tapi oke lah, kami tetap legowo. Mungkin ini bagian dari SOP pengamanan untuk menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Banyuwangi. Kami legowo. Tolong Pak Ram, sampaikan salam hormat saya kepada para Muhyiddin. Kami tahu kok siapa Muhyiddin. Ya, biasa legowo. Terus yang ketiga, sebenarnya pertanyaannya kan mudah. Sebenarnya pemerintah daerah ini menghendaki Banyuwangi kondusif atau tidak? Selesai. Kalau menghendaki kondusif, refleksi tetap jalan. Bila perlu lebih dibiarkan lagi, Habib saya tidak usah datang. Selesai. Kalau mau kondusif, kalau tidak Pak, mohon maaf. Hari ini untuk urusan Habib itu Pak, bukan hanya masalah sholawatan saja, tetapi sudah menyangkut nasab karena Klan Ba'alawi mengaku sebagai